yang punya prinsip patahnya dayung diganti dengan kekuatan tangan, sobeknya layar diganti dengan kekuatan baju, daripada mundur selangkah ke belakang. Lebih baik mati di dalam ombak yang sangat dahsyat di tengah lautan. Itulah bagi seorang yang beriman akan tetap indah, akan tetap mempesona, karena dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sangat kuat bukanlah orang yang kuat dan gagah, tapi orang yang mampu menghadapi segala masalah, karena dia bersandar bukanlah kepada tembok, sebab bersandar kepada tembok sekokoh apapun pada saat akan anjlok dan ambruk. Bukan bersandar kepada jabatan, pada saat jabatan kontraknya akan hilang menjadi sebuah pensiunan. Bukan bersandar kepada orang tua, karena orang tua juga akan kembali kepada Allah Ta'ala. Bukan bersandar kepada orang yang kuat, karena yang kuat dengan faktor umum akan semakin melemah. Tapi dia akan bersandar kepada Allah. Bukankah Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak akan pernah bisa disentuh oleh ngantuk apalagi tidur. Jadi tetaplah kita kepada Allah, kita perbaiki hati kita dan niat kita, karena hanya orang yang ikhlas lah yang bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka katakan dalam hatimu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sungguh salati, salatku, wa nusuki dan ibadahku, termasuk ini adalah nusuk ataupun ibadah. Kemudian wa mahyaya, hidupku dan matiku, semata aku persembahkan kepadamu ya Allah, supaya kelak nanti setiap detik kita terhitung sebagai asbab keampunan dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakah ini kita untaikan sebuah untaian doa yang diajarkan para salafus salih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan dalam kitab Al-Bunyah, yaitu jilid 2 halaman 300 sekian, beliau katakan bahwa Rajab adalah bulan menanam, kemudian Sya'ban adalah mengolbui. Lihatlah apa yang Anda tanam, sudahkah tumbuh ataukah mati sebelum, ataukah layu sebelum berkembang, ataukah mati sebelum hidup maksudnya. Maka kemudian ini adalah Sya'ban, bulan memupuk dan persiapan kita. Sebab kenapa persiapan? Banyak perihal yang terjadi pada bulan Sya'ban. Sebagai pelajaran sebelum kita masuk ke dalam untayan hadis sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan Sya'ban ini adalah terjadi salah satunya tahwilul qiblah, berpalingnya arah kiblat, dan turunnya Al-Quran, fawalli wajhak ila syatril masjidil haram. Wahai Muhammad, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Setelah beliau dalam mi'rajnya, maka beliau menyembah Allah dalam salatnya selama 17 bulan 3 hari, atau setahun 5 bulan 3 hari, menghadap Palestina. Rongrongan gibah ataupun rongrongan cacian daripada orang Yahudi Madinah mengatakan, niki majelis Muhammad Islam ningia, Ka'bah ningia, Mekah tempat dia, tapi salatnya menghadap Palestina. Bukankah Palestina itu dulu ditempati dengan orang Yahudi? Nabi sering menangis dalam salatnya, Nabi mengadu dalam sujudnya, sehingga ketika beliau melakukan salat di sebuah perkampungan di kota Madinah yang berjauh sekitar 4 kilo dari Masjidil Haram An-Nabawi maksudnya, di sebuah perkampungan Bani Sya'b atau Bani Salamah, maka turun ayat Al-Quran, hadapkan wajahmu ya Muhammad. Maka 2 rakaat zuhurnya menghadap Palestina, 180 derajat menghadap kepada Masjidil Haram. Maka dilahirkan satu masjid yang berbicara kepada kita, walaupun bukan secara bahasa, namun secara nostalgia visual dan bola mata. Maka dinamakan Masjid Al-Qiblataini. Di sebelahnya ada Masjid Sabah. Maka artinya apa? Ini pesannya apa, saudaraku semua? Kalau peristiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Mi'raj, dalam satu malam sebelum subuh beliau sudah sampai ke alam semesta yang bernama bumi, menembus 10 planet dan bertemu dengan Allah, menunjukkan baraklah haulahu, Allah berkahi sekelilingnya. Dalam logika tidak masuk akal, namanya mustahil, namanya impossible, itu tidak mungkin saudara. Tapi ini bukan perkara logika, tapi perkara iman dan keyakinan. Kalau kita mengandalkan logika, otak manusia terlalu sedikit kuotanya, RAM-nya, simpanannya untuk memahami peristiwa yang sangat luar biasa ini. Tapi kalau iman yang kita hubungkan, tak ada yang mustahil bagi Allah, tak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah maksudnya menghendaki segala sesuatu, dia cukup berkata kun fayakun. Maka bismillah, banyak adalah bahjatullah, sinnya adalah sanaullah, mimnya adalah mu'tillah, yang artinya semua isi Al-Quran ada pada huruf ba pada Al-Fatihah. Al-Fatihah berada pada bismillah, bismillah pada huruf ba kemudian berada pada titiknya. Maka apakah ba itu? Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Itu pengakuan Allah. Bi kana, demi aku segala apa yang telah ada, dan karena aku segala apa yang akan ada. Maka luar lingkup kehidupan ini, sebelum ada dan setelah ada, yakni setelah mati, semua disimpulkan dalam undaian isi Al-Quran yang tidak akan pernah mampu dikalahkan
kepada siapapun. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Kalau bukan karena Allah yang menciptakan Al-Quran tidak akan pernah terpelihara. Bahkan kalau wijtama al-ins wal jins ala ayatu bi hadzal Quran, kalau jin dan manusia berkumpul, mereka berkongsi, berserikat mereka untuk menciptakan karya seperti Al-Quran, maka sampai kapanpun mereka tidak akan pernah sanggup. Dulu di pasar Uqaz di negeri Mekah, sering mereka mengadakan lomba syair, karena terkenal orang syair itu sangat lihai dalam syair. Mereka banyak pujangga, termasuk Amrul Qais dalam kitab Tarikhul Khulafa. Ketika turunnya surah Al-Qari'ah, maka mereka mengadakan ayat tandingan untuk menghadapi Al-Quran setelah dibacakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat tandingannya? Al-Qari'ah wa Al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Mereka buat seperti al-fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahum khurtumun tawil wa lahu zawil. Cukup sampai di situ, nggak ada cerita lagi. Kenapa? Karena tidak ada yang diceritakan lagi tentang al-fil, yaitu gajah. Al-fil wa mal-fil, demi gajah. Tahu nggak apa gajah? Akan lahum khurtumun tawil, punya belalai, wa lahu zawil, ya kan? Punya ekor dan punya belalai yang sangat panjang. Apalagi udah, ya kan, selesai. Tapi Allah cerita Al-Qari'ah ternyata banyak yang berkaitan dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah amma yatasaalun an-nazi'atu gharqa wan nashyitati nashta, termasuk izza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu ayat Al-Quran cerita tentang kiamat, tapi cerita tentang gajah terhentilah sampai di situ. Kenapa? Karena kemampuan manusia bukanlah apa-apa dan kita bukanlah siapa-siapa. Yang apa-apa dan siapa-siapa itulah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik alam semesta. Maka lumpuhkanlah saudaraku kegagahan kita di hadapan Allah. Bersihkanlah lumpur hitam yang melekat dalam batin kita, karena kita berada pada bulan Sya'ban. Tatap kembali ke tasbihan Anda untuk terlihat nostalgia Anda di belakang. Apa yang telah Anda isi sepanjang bulan Rajab? Bukankah Rajab itu identiknya adalah dengan salat? Maka bukankah di bulan Sya'ban adalah perpalingan arah kiblat? Pesannya apa? Sebelum masuk Ramadan, baguskan kembali kiblat Anda. Kalau membaguskan kiblat, kaitannya adalah kepada salat, belajar salatlah sebelum masuk bulan Ramadan. Kenapa? Karena Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah ayat hadisnya sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Anggo sembahyang atau bukan seperti sembahyang Nabi, maka nggak sah, selesai. Berarti bagaimana untuk mencontoh salat Nabi? Berangkatlah kepada orang yang faqih, yang tahu ilmu fikih, bukan yang tahu bicara doang. Kenapa? Karena ilmu bukan sekedar bicara. Kalau ilmu sekedar bicara, para pelawak, para pemain-pemain stand up komedi, mereka lebih lihai berbicara menyusun kata daripada kita, bahkan pengacara-pengacara. Tapi orang yang faqih adalah yang benar mengambil dari sumber akwal para ulama-ulama bagaimana salat sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Nawawi Al-Bantari mengatakan dalam kitabnya Safinatun Najah ala Kashifatis Sajah, anna qaulallah yushrah biqaulil rasul wa anna qaulal rasul yushrah biqaulil ulama, fal qaulul ulama qaulullah. Ungkapan Allah firman-Nya akan diterjemahkan dengan hadis Nabi. Nabi yang paling tahu isi Al-Quran, tapi yang paling tahu isi hadis adalah para ulama-ulama. Maka natijahnya dalam ilmu mantik, fal qaulul ulama qaulullah. Bukankah kata-kata para ulama itu adalah ilmunya Allah? Jadi kalau kita tidak bisa bicara dengan Allah, tidak bisa hidup dengan Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kun ma'allah fa in lam tastati' fa kun ma'a man ma'allah. Hiduplah Anda dengan Allah. Enggak bisa. Hiduplah Anda dengan orang yang berdampingan dengan Allah. Siapa mereka? Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Cuma mereka ulama-ulama yang bersentuhan dengan kitab-kitabnya. Jadi auman dokonaya anggodong guru namar fatwa ngamar kitab ulang tolon ulang ko yakin. Aso inda dong hukum na silong di kitab. Apalagi dokonnya ning gurui, ning roangku. Ning ya kan? Tuling kon tuwek yang ning roangku. Olo inda dong kalak namar hak mandokon hukum ning roangku. Gado mayahi. Au ngau tolin bubuan ko mo kahau. Ini masih waktu mo kabeh terlambat na waktu menjawab pertanyaan ni Syekh ku dosen ku maksudna. Ada nga cuma dokon menurut saya nggak bisa. Walau Anda hafal sejuta hadis pun nggak yakin awalnya. Aso, hindi dong namalahkan Imam Syafi'i, lalu malahkan Imam Nawawi ya. Bahkan dan berhak mendokon menurut aku ya Imam Nawawi kultu. Kenapa? Karena mereka ahli tarjih. Mereka tahu rijalul hadis semuanya sampai kepada Nabi. Kontar dua medan putih hadis, kan? Nasada ya an-nadhafatu minal iman. Dipegang hadis. Napa dua nak? Inna malah madu beda nafakar mayaniya. Perbedaan fakar dengan fakir, beda tipis pak. Jadi namun beda jadi ustaz on, tapi nggak gampang jadi orang berilmu. Jadi ustaz gampang. Kalau bang tu bokot berjubah kok, lagi udah ala karap kok, ada cintaan berak sudah bolak balik ki.
Alay dan ko sulit minyak na minyak bunga na. Uang kat ko bayan ko final maksud na rang kura 100 pasien mo sa dari bayan. Ko pina ko bulwa mo nga mo bebe. Na jelas nama firali ben susah na naman jadi ulama orang kan. Ino sedokon jalan jalak na ilmu ya. Ulang alak na ma sekedar mendokon menurut aku. Na ilmu di jalan. Insyaallah bahada kamu di peporon alak. Ko pina alak sunda nga salat di sajo ma. Arang ilmu titipon Allah yang bil hikmata may yasha wa may yutil hikmata faqad utiya khairan katsira wa yadhakkaru illa ulul albab. Enggak dipilih harus orang mendidik jadi ustaz. Allah pilih siapa yang dikehendaki, ya kan? Lihat Bilal, sehitam apa dia coba, ya kan? Dari seorang hamba Habasyi, tapi Allah angkat dia menjadi seorang muadzzinun Nabi. Bahkan orang yang paling panjang lehernya di mahsyar kelak nanti adalah Bilal, dan di belakang makmumnya adalah panjang lehernya tukang muadzin, tukang azan. Sampai ketika meninggalnya Rasulullah, saking rindunya Bilal, pindah dia ke negeri Damaskus. Datang utusan Umar bin Khattab mengatakan harus pindahlah ke kota Madinah kembali. Ketika beliau datang, ramai penghuni Masjid Nabawi, tapi dia tidak mampu melantunkan azan. Kenapa dia datang ke sana? Bukan karena panggilan daripada sang khalifah, tapi Rasul bermimpi, dia bermimpi kepada Nabi dan berkata, ya Bilal, adakah kerinduanmu sudah tenggelam dan tidak ada lagi untukku? Kau lupakankah sejarah cinta dan indah antara kita berdua sebelum ketika saya hidup? Maka Bilal begitu terbangun sudah basah pipinya dengan untayan air mata. Mengudah mengkang, begitu bangun kang berangkat langsung ke Madinah. Sotik pengadong istirahat na selama di tongan dalan. Coba bayangkan perjalanan 40 baru gintuan. Sanda untuk penaman ng Fortuner. Adong Honda BRV luar nangi. Madong isi ado warna naras na mocem kan. Ang una dyan dia dong unto kan ngayon kumangan ya ke asin kan dipaksa ho sagit-git dia kan oke may tanya pajolo ho niya to sa lose unto mantong kan nasunti unto di misal kon Allah di Al-Quran gak ada binatang yang paling ajaib kecuali unta afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Kamu tidak lihat bagaimana Allah menciptakan unta. Kenapa? Bermanfaat sudah engkang pipis ni unta. May pesan dia bang aw jungilang pipis unta sa lamoy mo kaaw. May pesan dia aso dengan ubat naman cipoltok dan ubat dipalpal. Baca kitab Sahih Muslim, ya kan? Ubat dipalpal dia pesan dengan susu ni unta. Kan mentong kan? Susu unta adalah the power kecantikan dari para gadis-gadis Saudi. Bakit malak Arab abang 10 na law sa walas na baga. Aso alilu na ipipaten. Oh, lo ya. Nasulong na matahari manumong maralilu na. Hindi na iba ka din paten na kan? Kung matanay do, di na maksud na inang buhay na. Masuak sa ormo. Masuak sa raor. Sa markar. Kani ba tuti eh. Namar sa raor do yan. Nagyon mardaju. Para sabi tumas na baju na sa jodo ma. Matinggal sa raor. Ben hebat nila karaponan kang. Mesti ko auto no ya. Sa bolas tanah itu kan ngajar itu anu kalau dia ubah maksud kan. Jadi mesti ko memang subhanallah maka pantas timbul istilah kalau Anda tidak seganteng Muhammad jangan mimpi untuk mempersunting secantik Khadijah. Kalau Anda tidak setampan Yusuf jangan mimpi untuk memiliki Zulaikha. Kalau Anda tidak sehebat Adi jangan mimpi untuk mendapatkan Fatimah Zahra. Kenapa? Mereka adalah ada warna peradaban daripada kecantikan dan fakar-fakar yang sangat luar biasa dalam keilmuan dan mereka hebat. Lihat Utsman bin Affan kalau dia lewat di kota Madinah, marka luaran ulu di ujung-ujung gunting kaki memandang Utsman bin Affan. Sampai Nabi menikahkan putrinya dua Ummu Kulsum dan Ruqayyah kepada Utsman bin Affan. Semua heran, ya Rasulullah. Emang cuma Utsman doang yang jadi sahabat. Kami juga sahabat, nikahkanlah kepada kami, kata Umar bin Khattab atau sahabat yang lain menguning Nabi minta. Lau kanat sa'indi kalau saya punya 1000 bi'ab asra 10 bintun 10 anak perempuan maksudnya saya akan nikahkan kepada Utsman satu demi satu. Luar biasa Utsman, pemuda yang sangat luar biasa lengkap. Allah, matampan pintar, kayo dermawan. Kita antahat be tampan de bayo oto. Oke. Aduh deh. Ganteng do kan bentong dia bang, ganteng do titung kikot. Allah, ulang namanya lagunya. Adong masa dah cari po. Nani betul kan? Cari po zaman najolo. Sada bayo na sangat oto nek kan. Si bisuk na oto dito. Bisuk do te oto kan. Utsman bin Affan dia punya semuanya seorang kaum muslimin. Maka pantaslah mereka menjadi sahabat yang diistilahkan ashabikan nujumi aina wajadtum ihtadaitum. Sahabatku bagaikan bintang di langit dimanapun kalian temukan maka ikutlah mereka. Jadi saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tak ada yang mustahil bagi Allah menciptakan itu semua. Maka Rajab adalah bulan majuan ayah malewat. Syaban mangulbi bangun. Ay sudokan bulan Nabi tahun kan ajari kembali dirimu tentang salat. Yang kedua, di bulan Sya'ban turun Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah malaikatu yusalluna 'alan nabi. Turun ayat salawat.
maka bulan Sya'ban identiknya adalah dengan selawat. Begitu kita masuk ke dalam bulan Ramadan, maaf, kemudian di bulan Sya'ban itu adalah ada namanya transaksi serah terima ibadah selama setahun oleh Raqib wa Atidah. Raqib dan Atidah, ya, itu selama setahun. Onayah kesempatan tak onom hari naik sangat di hari naik. Kemudian nisfu Sya'ban adalah persambungan atau untuk menyambung kontrak hidup Anda dengan Allah ataupun dalam kehidupan kita. Jadi umur tasudena sabagason sama jadi sama dan orang hari naik. Nisfu Sya'ban itu untuk tasudon. Padahal semua luayah di tanggal 15 Sulaiman juga berarti may sambungkan kontrak hidup dengan Allah. Kalau nggak mengulur berarti putus. Memang orang hari naik umur tasudek. Ada kontrak setahun tasudon enggak. Ada pwede untasan dari pwede si penjangkauan Allah selis mengulur tanggal 15. Mabiaraw payon nautik dola buwan na wanding malaikat. Ucapot dari sang utulingkot ni ulan kan. Mangaji na losok na rin. Pintar na tuklala na. Tikit na. Uinang kotoran niya hindi ulang mukotak ni ulan kan. Tapos ucapot manila ucapot ko niya. Kaya naman tongga. Paido ang Allah mutawil umri wa sahih. Jasa di Allah mintakan. Panjangkan umur sehat badan. Ulang panjangan na sa juga sehat badan. Tok na tuwaik pa yung mag-iya. Pasok, di na sa Diyo makan. Sa dari 2 hari yang jauh, pasok Diyo, hingga ka ibig sa los. Kumuon nga tarpaswa, udah ko sa Diyo basuan niya sa los. At entong, ini sudah kontrol di Paido kan. Kemudian Ramadan, ayah masuk di bulan kasih sayang warna. Harantong fakir, di sini ya. Bidot malak na kayo itong mali. Maka artinya adalah silaturahmi dijaga. Maka Rajab adalah salat, Sya'ban adalah salawat, Ramadan adalah silaturahmi, maka hasil maqasidnya adalah bulan Syawal la'allakum tattaqun. 5 rumus ya. Apakah la'allakum tattaqun? Idza kana kalau Rajab tambah Sya'ban tambah Ramadan sama dengan la'allakum tattaqun hasil maqasid adalah Syawal. Mereka yang berhak untuk mengumandangkan takbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Kalau mereka Rajabnya enggak, Sya'bannya alfa, Ramadannya apalagi, Anda jangan pakai baju baru. Kecuali kita bisa untuk baju koko ada Bang Budi, pembantu salah form lektor sana. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ya salah yang pandang sekilas info dari pendungun dari di muawar ya sapokin ngapa suala tuanku. Pas sudah 2 tahun. Balik lagi sudah. Bismillahirrahmanirrahim masuk ke dalam hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-'abdu ya rabbi qala Allah labbaika 'abdi sal tu'ta." Rawahu Ibnu Abi Dunya an Aisyah. Idza qala al-'abdu ya rabbi ketika seorang hamba berkata, idza apabila qala berkata al-'abd hamba, atau boleh dikatakan berdoa, ketika seorang hamba berdoa atau berkata, menguning hamba ya Bang, ya Rabbi, dengan keluhan yang sangat luar biasa berasal dari hati yang paling dalam, wahai Tuhanku. Asal katanya ya Rabbi ada ya, kemudian ianya dibuang, kemudian tinggallah kasrahnya, ya kan? Kalau tidak ada di situ maka bacaannya ya Rabbu. Cuma ini ada kasrah, berarti ada ya yang dibuang. Makanya artinya wahai Tuhanku. Dan dalam misalnya yang buku dari masuk di bawah baris nibanai maksudnya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Kalau Allah jawab, labbaika abadi, aku jungjung apa yang kau inginkan, aku jungjung perintahmu wahai hambaku. Ada dia kemudian. Sal tu'ta, minta saja pasti akan kukabulkan. Sal tu'ta, minta saja akan kukabulkan, akan kuberikan. Idza qala al-'abdu ya Rabbi qala Allah labbaika 'abdi sal tu'ta. Ketika seorang hamba berdoa dan dia berkata dalam doanya ya Rabbi wahai Tuhanku dengan keluhan hati maksudnya. Qala Allah labbaika 'abdi sal tu'ta, wahai hambaku, atau qala al-'abd qala Allah berkata Allah jawab labbaika 'abdi, aku junjung perintah wahai hambaku, sal tu'ta, minta saja pasti akan kukabulkan permintaan. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang Ibnu Abi Dunya yang bersumber daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujatun Nabi wa ummul mukminin. Baik, kita jelaskan. Ini ada cerita tentang attitude daripada doa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketika berdoa doanya enggak kabul-kabul. Kenapa? Karena ada kesalahan attitude dan karakter. Atau mungkin doanya adalah salah ngomong kepada Allah. Contoh, Allahumma ghfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosaku. Ketika tal diganti dengan sin, Allahumma ghfirli sunubi, ya Allah ampunilah buntutku, iurmu, ekormu kan. Kemudian wali-walidayya, ekor ni ayahku, detumakku, marekor ibenku, amanta, detinanta. Benar salah dokon ini semua kabul engkang. Jadi ada beberapa
beberapa hal maksudnya. Kalau ditilik dalam peristiwa artinya banyak penyebab doa tidak Allah Ta'ala kabulkan. Ada dari sifat namanya adalah tasawuf. Ada Ibnu Sihab mengatakan Ibrahim bin Adham 10 perkara yang dijelaskan dalam kitab Tanjihul Qaul alaman tolu. Ngau jelas kunai anak iyan be. Maginjang tunga martamba cinta maksudnya. Nah singkatan mesti didokon. Bicara tentang satu saja adalah adab. Kalimat ya Rabbi termasuk kalimat Asma'ul A'zam. Apa itu Asma'ul A'zam? Nama Allah yang kalau kita sebut dengan hati yang paling dalam, insya Allah itu akan menyentuh batinnya Allah. Kalau istilah bahasa Indonesia, bahasa manusia aja maksudnya, Allah akan merasa kasihan kepada seorang hamba. Maka dalam doa ketika punya hajat, ya Rabbi, doa abang hati-hati itu Allah Ta'ala apa aja tanda. Dalam sujud terakhir, ya Rabbi. Kemudian dalam tasyahud terakhir sebelum salam, ya Rabbi, sambil menangis. Kalau kita pakai rasa dalam mengungkapkannya, maka bisa tanpa sengaja air mata akan meleleh membasahi pipi kita. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabbi. Maka saat kita mengucapkan itu tapi berasal dari batin yang paling dalam, Allah mendengar dan dia berkata, labbaika ya ibadi. Aku dengar apa yang kau ucapkan wahai hambaku, sal tu'to, minta saja pasti akan kukabulkan. Ini bicara attitude atau karakter, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah cara karakter ataupun adab yang dianjurkan ataupun yang dijelaskan para ulama-ulama kita dalam kitabnya itu dijelaskan bahwa adab doa itu pertama adalah baca bismillah. Kemudian yang kedua, alhamdulillah rabbil alamin, Abdul alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kemudian berlipat tangannya maksudnya bukan begini, Abdulnya adalah digabungkan seperti itu. Nah, Rasul sendiri melaksanakan doa dengan menggabungkan kedua telapak tangan. Ini bagian daripada doa. Kemudian alhamdulillah, kemudian jangan lupa salawat. Kenapa? Karena doa seorang hamba itu mu'allaq baina samai wal ardh, terkatung-katung di antara langit dan bumi sebelum mengucapkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat itu adalah perangko. Salawat itu adalah merupakan pengantar. Salat itu adalah gojeknya. Salat itu adalah transportnya. Salat itu adalah pengantarnya, aplikasinya, ya kan, tanda tangan gubernurnya supaya ditembuskan permintaan proposal kepada sang presiden. Kenapa? Karena cuma kekasih yang bisa memahami bahasa sang kekasih. Kalau tanpa kekasih, maka tidak akan pernah ditembuskan oleh sang kekasih. Maka siapa kekasihnya? Allah, sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlunya satu doa itu diucapkan dengan salawat supaya Allah tersentuh dengan menyebut nama kekasihnya. Sebab Allah tidak pernah mengenal kita. Yang Allah kenal cuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tanda Allah kita engkau. Ada tanda Allah kita. Makanya orang yang dekat kepada Muhammad pasti dekat kepada Allah. Karena pertemuan dengan Allah itu jisrumnya, jembatannya, torikahnya, jalannya, jalan pintasnya cuma bisa dipertemukan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Syekh Junaid Al-Baghdadi mengatakan antara kita dengan Muhammad itu ada 1000 hijab yang menutupi, yang kalau satu kita coba sentuh maka terbakarlah badan Anda menjadi abu. Kenapa tuh? Karena kita dengan Muhammad itu nggak ada sedikit pun persamaan, saudara. Cuma Allah berikan satu kemuliaan. Apa tuh? Diri kita adalah Muhammad, di mana kepala adalah mim, kemudian bahu adalah ha, kemudian mim adalah perut kita, dal adalah kaki kita. Ketika kita sholat seperti Ahmad, ya kan? Jong-jong naik adalah alif, hanya adalah ruku li untuk naik. Mimnya adalah sujud karena bulan, dalnya adalah seperti orang tasyahud. So dal dengkang, ima subilaita Muhammadun, anak umat Muhammadun maksudnya. Maka neraka tidak akan pernah bisa menyentuh kita kalau masih bentuknya masih jasad manusia. Sebelum jahanam menyentuh kita, maka Allah ganti dulu jasad kita menjadi badan di babi, muka di babi. Baru neraka berada untuk menyentuhnya. Itu kemuliaan sang baginda Muhammad SAW. Maka jangan pernah berharap Allah kabulkan doa kalau tidak dihantarkan dengan salawat kepada Nabi. Maka hamdan yuwafi, baru kemudian baca salawat. Salawatnya pilih, kalau bisa ada salawat khusus, termasuk salawat yang bisa menjadi asbab mengabulkan doa, ya kan? Daripada Habib Umar Al-Hafidh mengatakan, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad al-qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmil maw'ud sirran wa jahra ad-dunya wal ukhra wa ala alihi wasallam ajma'in. Para berkorong baik. Kalau ditulis di maksudnya kan, aduh deh, mau memberi sambutan nih kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru kemudian Rabbana zalamna anfusana. Hamdan yuwafi, kemudian selawat, paling ada potalang salat biasa sama ini. Baru Rabbana zalamna anfusana. Kenapa? Karena ini doa tembusan daripada Nabi Adam sebelum Allah Ta'ala ampunkan. Rabbana zalamna anfusana, ya kan? Baru kemudian doa kepada orang tua. Sebab doa kepada orang tua ini akan menjadi asbab ijabahnya doa, ya kan? Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina. Baru kemudian mintalah apa yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di celah-celah doa kita banyakkan mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Lisan kita mengucapkan ya Rabbi, batin kita menyampaikan hajat dan keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati berkata dan menghadapkan segala keinginan, Allah Maha mendengar. Dia akan berkata, labbaika ya ibadi, apa wahai hambaku, sal tu'ta, minta saja pasti akan kuberikan. Masya Allah.
maka kalimat ya Rabbi adalah bahasa pamungkas. Kalimat ya Rabbi adalah bahasa sandi. Kalimat ya Rabbi adalah bahasa password. Kalimat ya Rabbi adalah anak kunci terkabulnya segala doa. Karena termasuk untayan asmul a'zam. Satu nama yang insya Allah bisa mengazamkan, membesarkan, mengagungkan Allah. Maka ya Rabbinya bacakan ketika pada sujud terakhir. Kemudian bacakan antara waladhdallin dengan amin. Bacakan juga ketika i'tidal. Ya Rabbi maksudnya. Tapi lisan mengucapkan ya Rabbi hajat dan tukang ulang doa. Ya Rabbi jauh mobil. Ya Rabbi jauh mobil. Ini bisa sumbayang botal sumbayangmu. Aso botal jauh mobil nengah termasuk tu sumbayang. Anggo ya Rabbi na indah membotal konang tangi. Ya Rabbi jauh jando. Ya Rabbi jauh jando. Botal sumbayangmu. Indah ya Rabbi na jando na itu na membotal kona. Itu masalah na kan. Jadi ulang salah pemasuk abang. Allah. Aku salah pemasuk kan saya kunita. Les pemasuk. Ampengan dari bang di pintu doh. Bahaya deh kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Istilah Ibnu Abi Dunyaon. Ibnu artinya adalah anak, Abi artinya bapak, dunia kan. Anak bapak dunia. Apakah nama asli? Bukan. Nama asli daripada Ibnu Abi Dunya, saya ceritakan dulu sedikit profilnya. Abdul Fattah Quttah mengungkapkan dalam kitabnya bahwa Ibnu Abi Dunya ini yang berjudul Qimatul Waqt Indal Ulama atau Qimatul Zaman Indal Ulama, betapa berharganya waktu di tengah ataupun dalam kehidupan para ulama. Abdul Fattah Abu Quttah mengatakan Abi Dunya ini muridnya Imam Bukhari, muridnya Imam Muslim, dan beliau adalah satu-satunya ulama, maksudnya termasuk yang bisa mengarang kitab sepanjang umurnya 1000 judul kitab, saudara. Dan itu satu-satunya ribuan halaman, bukan kitab kecil. Dari mana dia belajar? Dari perjalanan Nabi dalam satu malam bisa meminta 10 pelayan. Artinya tidak ada yang mungkin. Ilmu inilah yang dia pakai sampai sepanjang usianya, yang usianya hanya sekitar 70 tahun, karena dilahirkan pada tahun 208 Hijriah dan meninggal pada tahun 281. Kantong tadi itu perlu bisa tenggangi, tapi bisa menyelesaikan kitab sebanyak 1000 kitab, Masya Allah. Namanya Ibnu Abi Dunya. Beliau siapa? Dia adalah muridnya Imam Bukhari. Sampai Ibnu Asakir mengatakan perbedaan keilmuan daripada Ibnu Abi Dunya dengan Imam Al-Bukhari cuma 4 nafas. Monang opat langkah masunna bu Imam Bukhari daripada dia muridnya dan tongolanya. Samu meya. Monang nyalak padang sin alak cino marjagal monang sanlang ka meyai. Aso Allah. Aso membuka toko alak cino buka iya jelonai. Sanlang ka dito jangan masuk harga sama ning nasa kan. Tabang barang sama harga beda ning nasa joma. Bagus na Pak Lurah, barang bagus jual murah ning nasa joma. Enggak usah masuk di situ mahal nih ya. Akhirnya enggak masuk dengan tukang toko. Menang satu langkah orang Padang. Ini sudah kon kalay Padang pantai dagang. Batak banyak taktik. Sunda nih suka dandan udah kan diba saya kalayahi. Allah. Betul nih gue nggak betul ning nasa joma kan. Nggak betul ning nasa joma. Kemudian Jawa jaga warung. Nah terus ini deh ya, maksudnya masuk salah tu dia alay. Memang ada falsafahnya semua. Maka saudara kaum muslimin, Ibnu Abi Dunya adalah seorang al-hafidh. Apakah al-hafidh? Tabaqat tingkatan para ulama yang menghafal 100.000 hadis bersama hadis dirayahnya. Hadis ada 2, riwayat matan hadisnya. Contoh, innamal a'malu binniyat itu matan hadis. Dirayah artinya an Umar Ibnu Hafsin, an ini sampai itu hadis dirayah warna. Mereka menghafal sebanyak 100.000 hadis. Luar biasa. Gimana orang ini lupa itu. Nah susah dari lupa dan ada burunia. Karena susah ande oleh izin. Siapa kamu? Ingat saja. Mau ulang tur 3 bual benar dia. Baru nih kan. Siapa kamu ingat saja? 2 bual baru nih. Oh apa yang nama utang lebih dia kan. Dan susah deh bang. On hafal abang 100.000 hadis kan. Kena mau ada bang on pada maksudnya kita tahu dah bang. Ini sudah Imam Syafi'i syakautu ila waqi'an su'aibdi fa'arsyad bi tarkil ma'asi. Susah hati menerima ilmu, kenapa? Mungkin banyak kealpaan yang belum kita lihat dosanya. Yang banyak kesalahan yang kita copas copy paste. Sehingga semakin banyak bertumpuk menghitamlah hati. Pada akhirnya na'udzubillah khatamallahu ala qulubihim. Pada akhirnya na'udzubillah menjadi su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ngana isuan bah. Seduan dong sono ahlul jannah. Maka Ibnu Abi Dunya adalah nama aslinya sebenarnya Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Qais Al-Quraisy. Itu orang dia sebutnya bang. Al-Quraisy Al-Baghdadi. Maka beliau adalah seorang ulama tapi julukannya Ibnu Abi Dunya. Kenapa? Karena dia keilmuannya bisa menguasai alam semesta. Dan hebatnya ini sudah anak daripada bapak dunia maksudnya. Ibnu Abi Dunya. Kemudian Aisyah adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
zaujatun Nabi, istri Nabi namanya Ummul Mukminin yang tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena semua istri Nabi tidak boleh dinikahi siapapun. Sampai ada di sana sahabat bin Hibban bin cantik Aisyah doanya Allahumma ghfir wa Muhammad wa la tarham illa ma'ana aniya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan Muhammad, ampunilah dosaku dan Aisyah, dan tak usah ampuni yang lainnya nih Ibn Hibban dan doa. Sampai dengan lau mata Muhammad lau zawju Aisyah, kalau meninggal si Muhammad maka akan kunikahi si Aisyah nih ya. Jadi pada ujung dia bang sejarah sana sahabat na kunjing di bangsa Masjid Nabawi, dia bersahabat dari tengah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada dong kalak dari itu sujud ulang olasi. Allah apalagi anak baru masuk agama Islam. Jadi preman yang bulak tukin na ya Allah. Ah mantap mau Islam preman mau dia sarose. Pasang son gambar babiat kurang ha. Son pasang son gambar ulo kobra. Angku polisi apa ini? Babiat bukan kucing pak. Ini saja bang. Ini apa? Kobra bukan pak. Cacing pak. Ini dan biar. Jadi Ibnu Abi Dunya bersumber daripada Aisyah. Kita sambung. 111. Idza qama al-'abdu fi salatihi dhurran birru 'ala ra'si hatta yarka. Idza ngawartiun bintar-bintar ngomong idza do. Aila apabila nih daulai. Qama jongjong. Qama jongjong. Al-'abdu hambo fi salatihi saat memulai salatnya. Ang ginawa nga yartiun binabino to sudah insyaallah kan. Qama jongjong abdun hamba fi pada salatihi sumbayangnya. Oke. Zurral birru ala ra'si, diletakkanlah segala kebaikan di atas kepalanya. Pada sembahyang kita ya, ingin jangan diruntas sudah kebaikan nih. Hatta yarka sampai ruku. Hatta yarka sampai ruku. Fa idza raka'a, ketika dia ruku, alathu rahmatullah hatta yasjud, maka diangkatlah sebagai rahmat Allah. Kebaikan tadi berubah menjadi rahmat. Maksud apa? Hatta yasud sampai ia sujud. Ketika ruku, ketika jongjong adalah bir namanya kebaikan sampai ruku atasnya, ya kan? Kemudian ketika sujud maka bir kebaikan tadi berubah menjadi kasih sayang Allah. Oke, 2 tingkat. Wasajid yasjud ala qadamillahi ta'ala, dan orang yang sujud sedang bersujud di kakinya Allah. Tapi jangan kita bayangkan kaki Allah bersimpu di hadapan Allah, maksudnya bersujud di hadapan Allah begitu ya. Bersujud di hadapan Allah. Falyas'al wal yarqa. Saat seperti itu mintalah, kamu pasti akan dapat, pasti akan dikabulkan. Di sujud terakhir ya. Idza qama al-'abdu fi salatihi, pada jongjong seorang hamba dalam salat. Zurral birru ala ra'sihi, diletakkanlah segala jenis kebaikan di atas kepalanya hatta yarka sampai ruku. Fa idza raka'a alathu rahmatullah hatta yasjud. Ketika ia ruku atau ketika ia telah ruku maksudnya, maka kebaikan tadi berubah menjadi rahmat Allah kepada dia hatta yasjud sampai sujud. Wasajid yasjud ala qadamaillah, dan orang yang sujud ini sujud di kakinya Allah, maksudnya di hadapan Allah. Falyas'al wal yarqa, maka mintalah pasti akan dikabulkan. Artinya sujud adalah tempat yang sangat mustajab untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, salat yang seperti ini ayahanda syaratnya ada 3. Salat yang seperti ini syaratnya ada 3. Pertama, orang yang lolos tuntutan fikih, aqwal af'al, cara baca. Ya kan? Yang enggak boleh salah dalam bacaan kita tahu dalam salat, ya kan? Bagaimana cara geraknya mencontoh kepada Nabi. Yang kedua, tuntutan ilmu tasawuf hatinya adalah semata linnah. Dapat tuluna ayah on mana paling susah, mana paling berat. Dalam hadis Ibnu Majah, 3 golongan umat manusia yang tidak akan diterima ibadahnya. 1 siapa? Yaitu seorang imam yang tidak disukai rakyat atau imam yang tidak disukai oleh makmum. Kemudian yang kedua adalah seorang istri yang berani tidur suaminya sedang murka atau sebaliknya. Yang ketiga, para saudara yang sedang berantem merjelek kabar simpang kulingan. On ayah la turfa illa qadara shibrin, tidak akan diangkat ibadah kecuali sekedar 1 jengkal saja. Kemudian mana eksotik, yulaffu kama yulaffu thawbul khalaq, maka dikusutkan itu salat seperti pakaian kotor. Fayutrab ila wajah, dilemparkanlah ke wajahnya. Jadi itu ada tuntutan naunaya. Anggodong na tuluan maksudna inda dengan fikih nanga dengan atiatena mardon dan busir petambana. Jangan mengharapkan Allah letakkan kebaikan di atas kepala, berubah menjadi rahmat, dan dalam sujudnya Allah Ta'ala kabulkan doa. Maka belajar salatnya dulu fikihnya maksudnya. Makanya dalam kitab Kifayatul Azkiya dikatakan idza turita bi ghaflatin aw suhbatin atau waliyatluban ilman yusahhih ta'atan akidatan muzakkil qalbah. Tidak, wahai orang-orang yang beriman yang mengaku cinta kepada Muhammad, tuntutlah ilmu yang bisa mensahkan ibadahmu fikih, akidatan tauhid, muzakkil qalbah, dan membersihkan hati kita. Itulah ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu etika maksudnya. Barulah zurrul birru ala ra'si hatta raka'a alathu rahmatun, ya kan? Baru kemudian
berubahlah Allah Ta'ala kabulkan doa. Tapi kalau belum, kita nggak bisa berharap. Terakhir ya, baru mengaji fikih. Idza qara'a ibnu Adam as-sajadata, ketika seorang hamba membaca surah as-sajadah, fasajadah, sampai kepada surah ayat sajadahnya dia sujud. Ya'tazala syaitanu yabki, maka syaitan itu akan telanjang berlari, terkuncing-kuncing sambil tangis dengan ciptanya yaqul ya wailah, celakalah aku. Umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Manusia diperintahkan sujud, dia sujud masuk surga. Manusia diperintahkan untuk sujud, dia sujud, maka masuk surga. Wa umirtu bisujud, aku diperintahkan sujud, fa'asaitu, aku maksiat. Faliyan nar, bagiku ada api neraka. Saya ulangi, idza qara'a ibnu Adam as-sajadata, ketika seorang hamba membacakan surah as-sajadah, fasajada, maka dia pun sujud. Ya'tazala syaitan, maka larilah syaitan, telanjang dia larinya. Ya bagi, sambil menangis. Dalam hadisnya dia berkata, ya wailah, celakalah aku. Umira ibnu Adam bisujud, manusia diperintahkan sujud, fasajada, dia pun sujud. Falahul jannah, maka dia masuk surga. Wa umirtu bisujud, aku diperintahkan sujud, fa'asaitu, aku maksiat. Faliyan nar, maka aku pun masuk neraka. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Ada dua hal yang perlu kita jelaskan dalam hadis ini ya, secara singkat ya. Pertama adalah Al-Quran yang bisa membakar syaitan la'natullah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memang Al-Quran itu diturunkan banyak hikmah. Salah satu adalah ada ilmu yang kita pakai untuk membakar syaitan, namanya surah As-Sajadah, ya kan? Saya jelaskan dalam tafsir yang dikatakan maqalatul ulama mengatakan, contoh ya, ubaid ada contoh bagi yang mencatat bisa cepat silahkan dicatat ya. Ada benda menggunakan waktu kita. Contoh As-Sajadah nanti menutup syaitan, jelas tidak? As-sajadah membuat setan tangis. As-sajadah menilai setan dia ya. Sampai bersumpah ya wailah. Umira ibnu Adam bersujud fasajada falahul jannah. Celakalah aku. Anak Adam diperintahkan sujud, mereka masuk surga. Ketika aku diperintahkan sufasa itu aku maksiat faliyan nar, aku masuk neraka. Maka supaya syaitan tidak pernah berdekatan dengan kita. Rumah yang banyak syaitannya maksudnya. Bacakan surah As-Sajadah. Sesyaitan apapun, komandan syaitan pun iblis namanya, berlari dari rumah Anda. Jadi jangan percaya sihir kalau ada yang melanda rumah kita. Kenapa? Insya Allah As-Sajadah akan lebih kuat daripada sihir manusia manapun. Siapa yang ngomong? Nabi. Kedua, baca surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat dah. Bagi siapa? Bagi yang belum dapat keturunan atau ingin menambah keturunan. Adong kalak nga pedong keturunan na. Atau lagi menambah keturunan. Rani menambah sa ini. Adong tong alaki lembat sedapot begitu dapat sada cucet. So anak milting. Olo. Naman yung sudo pa kan? Marong si nagit ibagasan. Wala ko shipping na sa Joma. Okay na kan? Naman yung sudo pa bang? Adong namuldog na pimahin. Rong siya sa nanay kan? Olo ya, adong rasa ni. Ano yang paling apa dapotan na nga? Pagok membaca suratul Al-Anbiya maksudnya. Yang belum dapat keturunan, yang belum dapat generasi penyambung tongkat estafet, atau pengen menambah maksudnya, maka baca suratul Al-Anbiya. Aw nga igyot ko tuan araw, manamba inang nay, roh tumakas. O sadyo mo. Telepon, nggak boleh telepon. O nasadat to, kinulang pumpang kita. Nggak tahu na nasigit ko. Jadi alat lagi menambah keturunan ya, atau yang susah dapat keturunan, maka baca surah Al-Anbiya, ibafaedah. Kemudian, Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya kan? Wahai orang yang berselimut. Apa tuh? Dianjurkan bagi suami istri yang sering terjadi miskomunikasi atau misunderstanding, yang rumahnya nyaris menjadi broken, hancur rumah tangga, atau istrinya menjadi broken angel. Apa tuh? Bidadari yang terluka. Kenapa? Naum backpack do alak lainay padu ada burnay. Atau na backpack ada burnatan alak lainay. Tokin-tokin kuha di bakit pantartonga. Tokin-tokin tipi masego. Nono pungtang saja menggulti empon saja kan? Asli kang sedih. Indah benda sa menguang kang. Mungkin ruhnya belum klop. Karena kalau ruhnya sudah masuk satu sama lain, maksudnya al-arwahu juludun mujannada idza tarafa idza farqa ikhtalafa. Ruh itu punya komunitas. Kalau ruhnya sudah cocok, dia tidak akan pernah lepas. Tapi kalau tidak cocok, 20 tahun kemardongan kumungang tangan untuk cocok. Lama lu putus yayagi. Tengok ruh dan cocok itu ruh boya. Sapokan tengah pasuak pas lalu kosongan na 10 tahun sampai balik sorok masuak cakup mago dompet. Isi contoh na ruh kumarin ruhmu yuda on sajo madam. Lakuan ko ngatahan na malungon. Allah, nang gina yang lagi habang bagi mula. So dapat sampai tu suan bedo sundagan. Aso ni kaya. Ini ayah handa Aziz Rampe. Oh lo. Kaya kinapalah kada aku ding nasa ayo. Allah, manguisi dalam jantungku terukir namamu. Ini Oke, Muzammil.
Sulang jenjer marbadai baka sabang bacawan al-Muzammil. Dok kakak ibaca iya. Nga ada bang jadi marbadai dia bang. Ti manubulong situasi. Ro jadi kompor. Maksudnya kan. Ro jadi kompor dia ya. Maksudnya membakar saco. Oh penyebab. Nah kita bukan bicara tentang penyebab. Tapi kita pengen menghentikan penyakitnya maksudnya. Pada suratul Muzammil. Kemudian selanjutnya adalah tadi as-sajarah membakar jin. Maksudnya kan. Al-Anbiya adalah untuk bagi orang yang belum dapat keturunan atau pengen menambah. Al-Muzammil adalah dianjurkan bagi orang yang sering berantem. Kemudian Al-Waqi'ah bagi orang yang ingin kaya. Al-Waqi'ah bagi orang yang ingin kaya. Baru Al-Adiyati Tabaha, ya kan? Bagi yang ingin melunasi utang, amal kodingkang banyak yang disumbayangmu.